Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam waktu Indonesia setempat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk final exam saya dengan mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja pada Industri Manufaktur dengan Pelatihan dan Inovasi Teknologi terkait SDG 9, yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Dengan saya sendiri, Febrian Karunia Surya Putra, dengan NIM 260, 230, 2730, dan terima kasih untuk Bapak dosen yang telah membimbing saya sampai tahap kali ini, yaitu Bapak Norbertus Antoin Binsasi dan Bapak Faisal Hilmi Maulida. Dengan latar belakang, yaitu industri manufaktur berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 20% dari BPDB nasional. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar dalam kualitas sumber daya manusia, di mana sekitar 60% pekerja hanya memiliki pendidikan setingkat SMA. Kondisi ini menjadi hambatan dalam menghadapi era industri 4.0 yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, tantangan semakin kompleks dengan keterbatasan akses pelatihan dan kesenjangan kompetensi yang menghambat implementasi teknologi mutakhir. Transformasi digital seperti otomasi, AI, dan IoT berpotensi meningkatkan efisiensi produksi, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan keterampilan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas industri serta mendukung pencapaian SDG 9, yaitu pembangunan infrastruktur yang kuat, industrialisasi inklusif, dan inovasi berkelanjutan. Ada perumusan masalah, itu ada 3. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor manufaktur melalui pelatihan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi. Dan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi industri 4.0 pada sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pelatihan berbasis teknologi dapat mendukung pencapaian target SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengembangkan program pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor manufaktur, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan teknologi industri 4.0. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan utama dalam penerapan teknologi inovasi di sektor manufaktur Indonesia guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan yang ketiga, yaitu mendukung pencapaian SDG 9 dengan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovasi, teknologi yang relevan, serta industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada pembahasan di literatur review, yaitu yang pertama teori modal manusia, yang kedua teori kinerja organisasi, yang ketiga teori inovasi, yang keempat SDG 9. Dengan hasil temuan pada saat di lapangan, yaitu yang pertama, mayoritas tenaga kerja di industri manufaktur Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu SMA ke bawah, yang menyebabkan kesenjangan keterampilan yang sulitnya adaptasi terhadap teknologi 4.0. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pelatihan berbasis teknologi menjadi kendala utama dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dan yang ketiga, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru akibat kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital dan teknis yang relevan. Yang keempat, perlunya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mendukung program pelatihan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri. Dan yang kelima, infrastruktur digital yang belum merata serta biaya investasi yang tinggi dalam pelatihan berbasis teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam transformasi industri. Dengan solusi yang diberikan, yaitu yang pertama dengan pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi, yang kedua kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan, yang ketiga penyediaan sertifikasi dan standarisasi keterampilan, yang keempat meningkatkan infrastruktur digital, dan yang kelima yaitu pemberian insentif bagi tenaga kerja. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja manufaktur dapat dicapai melalui pelatihan berbasis teknologi yang berkelanjutan. Program ini membantu tenaga kerja lebih adaptif terhadap industri 4.0, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan produksi. Namun, tantangan seperti ini keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya keterampilan, biaya investasi yang tinggi, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan. Diperlukan strategi komprehensif dan implementasi teknologi berjalan optimal. Pelatihan berbasis teknologi juga mendukung pencapaian SDG 9, mendorong inovasi, efisiensi, dan daya saing industri, serta menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun saran yang saya berikan, yaitu agar pelatihan berbasis teknologi dan industri 4.0 di sektor manufaktur efektif, perusahaan perlu menginteraksikan e-learning, VR, dan simulasi digital, serta bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Insentif bagi karyawan juga penting untuk meningkatkan motivasi. Pemerintah harus mendukung adopsi teknologi melalui insentif pajak, subsidi pelatihan, dan pemerataan infrastruktur digital terutama bagi IKM. Sertifikasi keterampilan perlu diperkuat agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan industri yang terus berkembang. Pekerja juga harus meningkatkan keterampilan digital seperti pemrograman, analisis data, dan pengoperasian mesin otomatis. Dengan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan tenaga kerja, sektor manufaktur lebih kompetitif
dan mencapai SDG 9, yaitu inovasi, industrialisasi inklusif, dan infrastruktur berkelanjutan. Adapun refleksi diri yang setelah saya melakukan proyek ini dengan kesadaran diri, melalui proyek ini saya semakin menyadari betapa pentingnya keterlibatan pribadi dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Saya memahami bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya bergantung pada perusahaan atau teknologi, tetapi juga pada kesiapan individu dalam mengadopsi perubahan dan meningkatkan kompetensi. Kesadaran ini mendorong saya untuk lebih proaktif dalam mencari peluang pembelajaran dan mengasah kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Adapun kemampuan beradaptasi saya, selama berproses penelitian, saya menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan tren industri yang berkembang teknologi yang cepat. Saya belajar bahwa kemampuan ini beradaptasi dengan perubahan adalah kunci utama dalam menjaga daya saing tenaga kerja. Inovasi teknologi dapat membuat transformasi besar dalam dunia kerja, dan saya menyadari bahwa fleksibilitas serta kemampuan untuk terus belajar sangat diperlukan agar dapat menghadapi tantangan di masa depan. Adapun kolaborasi, selain itu, proyek ini mengajarkan saya betapa pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk narasumber dari industri, akademisi, serta sesama peneliti. Melalui diskusi dan wawancara, saya mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai solusi nyata yang dapat diterapkan dalam industri manufaktur kop. Kolaborasi ini memperkaya perspektif saya dan menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas tenaga kerja sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak. Demikian itu yang dapat saya sampaikan dengan materi yang cukup banyak dengan waktu yang cukup singkat. Semoga bisa menjadi wawasan untuk saya dan teman-teman semua yang memerlukan untuk pembelajaran dan juga untuk kebutuhan lainnya. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan untuk presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan untuk semua pihak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi waktu Indonesia setempat.